Oke, halo semuanya. Kali ini aku mau ngejelasin atau nge-review apa yang aku pelajari tentang Next.js. Jadi, aku tunjukin dulu apa yang menjadi hasil akhir dari review ini, pelajaran ini. Nah, jadi kita punya sebuah list yang diambil dari database. Nah, nanti list tersebut akan ditampilkan di sebuah halaman. Kemudian kalau kita klik salah satu list tersebut akan menampilkan halaman yang mengarah ke detail dari data yang diklik tadi. Seperti ini. Kalau diklik yang Tanaka maka ups, akan muncul ke datanya Tanaka seperti itu. Oke, bagaimana cara membuatnya di Next.js? Kita perhatikan di sini. Karena kita mulai dari sisi backend-nya terlebih dahulu. Perlu diperhatikan bahwa Next.js itu adalah sebuah framework yang menggunakan metode file-based routing. Sehingga untuk membuat routing dari endpoint maupun dari halaman yang akan menampilkan sebuah tampilan, itu kita perlu melakukannya melalui pembuatan structure folder yang sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya, kalau misalnya kita ingin membuat halaman, oke, sorry, ini jadinya front end aja ya, dari front end aja kalau begitu. Kita ingin menampilkan halaman ini, domain utama kemudian slash users. Nah, maka dari itu kita mulai dari folder src, kemudian app, dan kita masuk ke membuat folder baru gitu bernama users karena kita maunya users di sini. Saya punya folder bernama users di bawah folder app. Nah, di dalam folder users ini kita akan memerlukan sebuah file yang namanya page.jsx. Nah, ini semua yang akan ditampilkan ke dalam halaman slash users ini. Nah, kalau kita coba tes, kita di sini coba cek. Kita refresh, akan muncul di sini seharusnya tulisan coba cek. Nah, seperti ini. Maka dibuktikan bahwa apa yang ada di page.jsx di dalam folder users ini akan ditampilkan ke routing yang ini untuk halaman front end-nya. Nah, kita kembalikan. Lalu apa yang dilakukan oleh halaman ini untuk bisa menampilkan data dari database? Kita lihat di sini. Pertama, kita harus membuat kita harus mendefinisikan bahwa halaman ini atau komponen ini itu merupakan asynchronous function yang bernama home. Nah, di mana ketika dia dipanggil melalui URL, pemanggilan URL, dia akan menginisiasikan sebuah variabel bernama users yang akan menyimpan data yang di-return dari sebuah function secara asinkronus yang functionnya itu bernama getUsers. Nah, kalau kita lihat ke atas, getUsers itu merupakan sebuah asynchronous function yang melakukan sesuatu. Kita lihat apa yang dilakukan oleh getUsers. Yang pertama, dia menginisiasikan sebuah variabel bernama res yang akan menyimpan hasil dari fetching API dari sebuah endpoint yang mana nanti akan saya jelaskan di bagian backend ya. Nah, karena fetching API itu asinkronus, maka kita menggunakan keyword await di sini. Kemudian dengan menggunakan keyword function fetch, lalu kita masukkan URL endpoint-nya. Nah, kalau di sini API/v1/users, kemudian kita akan menyimpan hasil dari REST ini yang nantinya harus di-convert menjadi dalam bentuk JSON ke dalam sebuah variabel yang bernama data di sini. Nah, kenapa di sini ada tanda kurung kurawal? Kenapa di sini ada curly bracket? Karena kita melakukan proses yang namanya destructuring variable atau destructuring object seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh destructuring itu? Saya akan tunjukkan. Mungkin ini saya clear dulu biar lebih jelas. Nah, kita akan coba menggunakan tanpa destructuring object ya. Kita akan save, kita reload, kita run dulu. Apa yang akan ditampilkan ketika function ini dipanggil?
Kita lihat ya. Pasti error. Kenapa error? Kalau di tampilan pasti error, namun kalau di terminal pasti tetap melakukan console log data tersebut. Kenapa lama banget ya? Mohon maaf. Nah, kita lihat ya. Come on, man. Nah, kita lihat di sini. Kalau di tampilan pasti error. Nanti saya jelaskan kenapa. Nah, kita lihat yang di-return dari fungsi ini adalah respon dari API yang kita sudah buat. Nah, di sini ada menggunakan keyword data yang isinya adalah array of objects. Nah, itu yang akan kita dapatkan ketika kita tidak melakukan destructuring. Kita perlu melakukan chaining dengan keyword data karena di sini menggunakan keyword data. Nah, data untuk mendapatkan mendapatkan sekumpulan objek ini tanpa perlu menggunakan data ini. Sehingga gimana caranya kita bisa menampilkannya di halaman kita? Di sini kita tidak bisa menggunakan user saja yang merupakan hasil dari returnan dari function get user ini. Tapi kita perlu menggunakan chaining data. Nah, ini sama ini sama ya bentuknya. Maka kita coba di sini, kita coba kayak gini, kita save, maka ini harusnya sudah bisa menampilkan data dengan baik. Kemudian yang di console log juga langsung berupa rows-nya ya, tanpa ada dot data lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari kata mentor saya ini adalah sesuatu yang kurang bagus ya, kurang efektif untuk dilakukan karena mungkin kita akan bingung nanti kalau bentuknya mungkin data atau mungkin bentuknya lebih panjang lagi sehingga kita lebih baik melakukan proses destructuring ini. Nah, apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan proses destructuring ini, maka kita akan dapatkan bentuk yang seperti ini, yang sudah di data.data seperti yang tadi. Sehingga di sini tidak perlu melakukan dot data lagi dan di sini ditambahkan curly bracket gitu ya. Kemudian kita refresh maka akan menampilkan ini seperti semula, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk halaman yang memanggil seluruh data users. Nah, kemudian apakah kita langsung ke backend-nya atau apa? Harusnya kan tadi backend tapi nggak apa. Kemudian bagaimana dengan ini ya? Bagaimana dengan kalau kita mau ngeklik suatu data, kita maunya dia masuk ke halaman yang berupa halaman detail dan di sini menerima parameter yaitu ID-nya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalnya Next.js itu adalah sebuah framework yang menggunakan konsep file-based routing. Sehingga untuk membuat halaman ini, kita melakukan langkah yang sama seperti yang kita lakukan tadi. Kalau yang tadi itu kita melakukannya dengan ini ya, users langsung bikin page.jsx, maka untuk membuat sebuah dynamic routing, kita memerlukan sebuah folder yang diapit oleh, yang penamaannya diapit oleh kurung siku seperti ini. Kurung siku ID karena kita mau menampilkan ID sebagai dynamic routingnya. Oke. Lalu kita melakukan hal yang sama yaitu membuat page.jsx. Nah, ini adalah yang akan tampil di halaman ini. Kalau kita bisa cek di sini, coba cek. Maka nanti di sini akan tampil, coba cek. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Kemudian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh halaman ini ya. Seperti yang tadi, halaman ini merupakan function asinkronus, maka kita memerlukan keyword asing di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang berbeda dari sebelumnya, yaitu function ini menerima parameter, ya, menerima parameter, yang mana parameter ini yang nantinya akan dibaca dari link yang kita masukkan lewat URL. Kalau di sini 1, maka di sini akan di-passing 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini, kita melakukan destructuring sebuah ID. Ini perlu nggak ya? Sebentar, saya coba. Kok saya bingung ya? Coba
kita console log. Kalau misalnya nggak di destructure, apakah dia bisa? Oh, tidak. Ini kan sama kayak yang tadi. Nah, di sini ada ID-nya ya, teman-teman. Oke, saya ngerti. Maaf, saya lupa soalnya bikinnya kemarin. Nah, di sini kenapa kita destructure? Karena params.id yang nantinya kita, kalau misalnya kita nggak destructure ya, tapi kita kan nggak mau ya, atau nggak id.id gitu kan. Sehingga kita menggunakan metode destructuring si ID-nya tadi. Nah, itu disimpan itu menyimpan apa yang ada di dalam params ini ya. Kalau kita nggak mau pakai ini kan tadi params.id, tapi karena kita udah destructure, jadi kita langsung aja pakai ID-nya itu sendiri. Nah, ini artinya dia akan dia akan menyimpan sesuatu ke dalam variable user yaitu return dari function getUser dengan parameternya itu ID. Misalnya di sini kita taruh 1, di sini 1, berarti di sini nanti akan disimpan ID-nya akan 1, kemudian dipassing lagi ke function getUser, ID yang dimasukkan tadi yaitu 1. Nah, apa yang dilakukan oleh getUser? Sama dengan yang tadi, kalau yang tadi itu getUsers yaitu memanggil banyak users, mendapatkan list of user. Nah, kalau getUser itu menampilkan atau mendapatkan satu saja. Nah, kita gunakan bentuk yang sama yaitu variable res yang akan fetching data dari URL endpoint yang udah saya buat sebelumnya. Di sini API v1/users, kemudian ini dynamic ID-nya ngambil dari parameter. Kemudian di sini kita melakukan hal yang sama lagi seperti yang tadi di structuring data, objek data, yang mana nanti itu merupakan respon yang kita dapatkan dari API yang udah di-convert dalam bentuk JSON. Kemudian di return. Maka hasil dari return ini akan dimasukkan ke dalam variable user. Nah, karena kita tadi udah melakukan destructuring, maka untuk menampilkan apa yang ada di dalam data ini, itu tidak perlu melakukan .data lagi. Sehingga kita langsung bisa di sini user.username, user.email, user.address, seperti itu. Jadi kita dapatkan ini secara dynamic, tergantung mana yang kita klik dan ID berapa yang kita kirimkan melalui URL. Oke, itu adalah sisi front end-nya. Lalu, bagaimana dengan sisi back end-nya? Kita bisa lihat kembali ke sini. Nah, seperti yang sudah saya bilang untuk sebanyak 2 kali tadi, kalau Connect.js itu adalah file based routing. Nah, untuk membuat sebuah endpoint di database, kita perlu membuat sebuah folder juga di dalam sebagai turunan dari folder app. Nah, kalau saya di sini bikin, ini sesuai standar yang diajarkan oleh mentor saya, yaitu app, kita buat folder API, kemudian v1. v1 ini untuk version pertama gitu, version 1 yang kita buat. Nah, kalau kita membuat folder seperti ini, di dalam app ada /API/v1, kemudian /users, maka bentuk endpoint-nya akan seperti apa? Bentuk endpoint-nya akan seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, untuk app ini anggap sebagai domain utamanya, lalu kita masukkan setelah app kan ada API/v1 kemudian /users. Nah, kita lihat di sini apa yang akan ditampilkan. Ternyata dia akan melakukan return yang berupa respons dari API yang udah kita buat. Nah, API yang kita buat tuh kayak gimana? Dan apa yang kita buat di dalamnya dan bagaimana cara membuatnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini, buka folder users, maka di sini ada file yang namanya root.js. Kita lihat, kita klik. Nah, ini merupakan function-function yang akan mengembalikan read response yang diminta oleh masing-masing endpoint yang kita inginkan. Contoh, kalau misalnya yang tadi ini get itu merupakan defaultnya ya. Kalau misalnya kita panggil endpoint ini users API/v1/users, maka dia akan otomatis mereturn yang merupakan function get. Nah, kalau di sini kita lihat apa yang dilakukan. Kita menggunakan Prisma ya sebagai tools untuk menghubungkan ke database untuk ORM-nya. Nah, kita lihat di sini. Async function get akan
menginisiasikan variabel bernama users, di mana nanti users ini akan menggunakan fitur dari Prisma untuk memanggil seluruh data yang ada di dalam model user. Kita mempunyai model sebelumnya, kita udah bikin model namanya user, kita akan find many. Kemudian hasil dari situ akan disimpan ke dalam variable users. Nah, kemudian kita return berupa JSON. Kita return response-nya berupa JSON yang seperti ini bentuknya, message users retrieved successfully, seperti yang ditampilkan di sebelah kiri ini. Sama, kemudian datanya itu apa isinya. Nah, datanya kita mau yang udah kita ambil dari database. Sehingga nanti akan masuk seperti ini, data pertama, kedua, dan sampai seterusnya. Nah, itu dari function get. Nah, kita punya function apa lagi? Kita punya function post untuk mengirimkan atau create data baru. Nah, terus bagaimana cara mengetesnya? Kita biasa ngetes pakai Postman. Kalau misalnya post kan nggak bisa di nggak bisa di browser. Kita bisa pakai Postman. Cuman karena Postman itu agak berat, maka ada alternatifnya, yaitu dengan membuat folder api.test dan kita bikin .http file seperti ini. Nah, kita membutuhkan extension ya untuk melakukan hal itu. REST client kalau nggak salah namanya. Kita lihat di sini lambat tapi nggak apa-apa, REST client. Nah, seperti ini ya. Ini nanti diinstal kalau mau pakai. Kita lihat di sini, kita akan tes untuk get sama create usernya. Coba kita get, kita tinggal klik ini, kita harus define dulu ya, define endpoint-nya seperti apa, content type-nya apa, kemudian kalau ada tokennya apa. Lalu kita bisa tinggal klik send request. Kalau ini get all users yang tadi, terus kalau misalnya send request untuk create new user, maka kita akan mendapatkan respon. Ups, kenapa nih? Sepertinya ini karena ininya ya, unik. Emailnya kan harus unik ya, saya bikin sebelumnya. Maka di sini seharusnya udah bisa karena kita ganti emailnya. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk mendapatkan data user ya, data seluruh user. Bagaimana dengan membuat endpoint yang dinamis ID-nya untuk bisa menampilkan detail? Nah, kita perlu melakukan hal yang sama seperti yang kita sudah lakukan di front end tadi, yaitu kita membuat folder baru yang penamaannya itu menggunakan kurung siku, ID seperti ini. Nah, kita lihat apa yang dilakukannya. Ternyata yang dilakukannya adalah sama yang seperti dilakukan oleh get yang sebelumnya ya, di luar ID. Ini kan untuk get sama post, get all users, kemudian create new user. Namun kalau di sini kita akan memerlukan parameter ID untuk bisa melakukan aksi-aksi yang membutuhkan parameter ID yang dinamis berdasarkan ID-nya. Seperti di sini ada get berdasarkan ID, kemudian ada update berdasarkan ID, dan delete berdasarkan ID. Seperti itu sih teman-teman. Kemudian yang terjadi ya prosesnya seperti proses JRUD pada umumnya. Di sini kita melakukan kita melakukan inisiasi variable user ID, kemudian nanti akan digunakan di sini untuk berhubungan dengan Prisma dan database-nya. Kita menggunakan ini ya, sintaks dari Prismanya itu sendiri. Bagaimana sih bentuknya untuk memanggil data yang berdasarkan sebuah ID atau sebuah keyword kolom tertentu. Kalau ini kan berdasarkan ID, artinya kita meminta Prisma untuk memanggil sebuah data dari model user, panggilkan data pertama yang ID-nya adalah user ID yang kita dapatkan dari parameter. Nah, hubungannya ini sama yang front end tadi mana? Apa gitu kan? Kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini user untuk ID nih. Nah, itu akan berhubungan di sini nantinya. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Parameter yang ada di sini nanti itu akan di-passing ke sini sih harusnya. Ke sini. Yang mana nanti itu akan dicarikan oleh si Prisma. Mana nih user yang ID-nya ini gitu. Nah, kemudian mereka akan berhubungan sesama lain dan akan melakukan return sebuah respons yang kita inginkan seperti itu.
Kemudian update juga begitu. Intinya itu sih hubungan antara frontend dan backend di Next.js. Oke, thank you. Itu aja sih. Goodbye.